Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Ruslian Sasirajang. Kali ini kita akan bahas materi program linear. Kita akan bahas nilai optimum dari sebuah fungsi tujuan atau fungsi sasaran. Tentunya untuk materi ini kita akan memerlukan materi prasyarat, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Bapak harap kalian sudah menguasai cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian kita akan bahas materi kita ini. Silahkan perhatikan penjelasan Bapak pada slide berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Rusliansa Sirajang. Kali ini kita akan masuk pada materi kita selanjutnya, yaitu program linear. Nih, jadi kemarin kita sudah bahas tentang induksi matematika, sekarang kita bahas program linear. Program linear, kita akan fokus pada sistem pertirisamaan linear dua variabel, kemudian permasalahan program linear. Sekarang kita lihat sistem pertirisamaan linear dua variabel, bentuk umum dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. AX tambah BY kurang dari atau sama dengan C, AX tambah BY lebih dari atau sama dengan C, AX tambah BY kurang dari C, AX tambah BY lebih dari C. Di mana A merupakan koefisien dari variabel X, B merupakan koefisien dari variabel Y, dan C merupakan konstanta. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel dapat kita tentukan dengan pertama, menggunakan metode uji titik. Kemudian memperhatikan tanda ketidaksamaan. Contoh soal. Gambarlah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel berikut. Yang pertama, 3x tambah 4y lebih dari atau sama dengan 12, x kurang y kurang dari 1, x lebih dari atau sama dengan 1. Yang kedua, x kurang y lebih dari atau sama dengan negatif 8, x tambah y kurang dari 5, X kurang dari atau sama dengan 0. Jadi Bapak akan coba kerjakan yang bagian A dan yang bagian B silakan kalian kerjakan, kemudian upload jawaban kalian di Google Classroom kita. Langkah-langkah penyelesaian. Pertama, tentukan titik potong setiap garis pada masing-masing sumbu koordinat. Kemudian, gambarlah persamaan garis yang dimaksud pada bidang kartesius. Yang terakhir, tentukan daerah penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan linear dengan cara mengambil titik uji di bawah garis atau di atas garis. Jadi, langkah-langkahnya ada 3 ini yang perlu kalian perhatikan. Kita lanjut. Yang Bapak kerjakan yang bagian A. Contoh bagian A. Jadi, 3x tambah 4y lebih dari atau sama dengan 12, x kurang y kurang dari 1, x lebih dari atau sama dengan 1. Ini adalah sistem pertidaksamaannya. Jadi ada 3 pertidaksamaan. Kita buat dulu persamaan garisnya, yaitu 3x tambah 4y sama dengan 12. Cara menentukan titik potongnya, ambil nilai x sama dengan 0, kita akan peroleh nilai y sama dengan 3, maka titik potong pada sumbu y adalah 0,3. Ambil nilai y sama dengan 0, kita peroleh nilai x sama dengan 4, maka titik potong pada sumbu x adalah 4,0. Begitu juga dengan persamaan yang kedua, x kurang y sama dengan 1. Titik potong pada sumbu x kita dapat 0,-1, titik potong pada sumbu y 0,-1, titik potong pada sumbu X 1,0. Untuk X lebih dari atau sama dengan 1, tentunya daerah yang memenuhi adalah semua titik yang berada di sebelah kanan garis X sama dengan 1. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah sebagai berikut.
Jadi Bapak tunjukkan cara menggambar daerah penyelesaiannya atau cara menentukan daerah penyelesaiannya. Perhatikan penjelasan Bapak pada GeoGebra berikut. Jadi langkah pertama, kita gambar garis-garis yang telah kita ketahui titik potongnya pada tabel tadi. Yang pertama adalah 3x, ini kita tulis ya. Di sini kita tulis 3x tambah 4y sama dengan 12. Jadi inilah persamaan garis yang diminta tadi. Kemudian kita akan menentukan daerahnya, apakah daerah di atas garis atau di bawah garis, dengan mengambil salah satu titik yang ada di bawah garis atau salah satu titik yang ada di atas garis. Bapak ingin mengambil salah satu titik di bawah garis yang lebih mudah, yaitu 0,0. 0,0 kita substitusikan kepada persamaan garis ini. Kita lihat hasilnya nanti berapa. Jadi kita masukkan 0,0 ke persamaan garis ini. Ganti nilai X dengan 0 dan nilai Y dengan 0. Kita akan dapat bahwa hasilnya adalah 3 kali 0 tambah 4 kali 0 sama dengan 0. Jadi ternyata 0 itu kurang dari 12. Maka daerah yang di bawah garis itu merupakan daerah yang memenuhi pertidaksamaan 3x tambah 4y sama dengan 12. Sedangkan soal yang diberikan kepada kita adalah 3x tambah 4y lebih dari atau sama dengan 12. Berarti daerah penyelesaiannya adalah yang berada di atas garis. Jadi ini daerah penyelesaiannya. Semua daerah yang ada di atas garis ini merupakan daerah penyelesaian dari 3x tambah 4y lebih dari sama dengan 12. Kalau kita arsir, modelnya menjadi seperti ini modelnya. X tambah 4y lebih dari atau sama dengan 12. Jadi ini daerahnya. Semua daerah yang berada di atas garis merupakan daerah penyelesaian dari 3x tambah 4y lebih dari atau sama dengan 12. Kemudian kita lihat garis yang kedua. Garis yang kedua adalah X kurang Y kurang dari 1. Kita gambar garis X kurang Y sama dengan 1 dulu. Ya, kita gambar. Kita tulis di sini. X kurang Y sama dengan 1. Nah, inilah garisnya. Kemudian sama triknya, kita ambil salah satu titik yang ada di atas garis atau yang ada di bawah garis. Kita substitusikan ke persamaan ini. 3x ke persamaan X kurang Y sama dengan 1. Bapak mau ambil seperti tadi titik yang mudah itu 0,0. Kita masukkan di sini. 0 kurang 0 itu adalah 0. Berarti 0 itu kurang dari 1. Dengan kata lain, semua titik yang ada di atas garis ini nilainya akan selalu kurang dari 1 kalau kita substitusikan ke persamaan ini. Berarti yang diminta tadi kurang dari 1. Ya. Itu tadi soalnya, diminta kurang dari 1. Berarti daerah penyelesaiannya adalah daerah yang di atas garis ini. Sehingga daerahnya itu adalah kalau kita arsir X kurang Y kurang dari 1. Nah, ini daerahnya sudah diarsir. Kemudian, jadi sudah ada daerah yang double diarsir. Arsirannya untuk 3x tambah 4y lebih dari atau sama dengan 12 dengan x kurang y kurang dari 1. Jadi ini. Kemudian persamaan garis ketiga. Persamaan garis ketiga adalah x lebih dari atau sama dengan 1. Kita gambar dulu garis x sama dengan 1.
garis X sama dengan 1. Inilah garis X sama dengan 1. Kemudian yang diminta tadi adalah yang lebih dari 1, tentunya sebelah kanan dari garis X sama dengan 1 sesuai penjelasan tadi. Kalau kita buat kita arsir daerahnya adalah X lebih dari atau sama dengan 1. Nah, ini daerahnya semua sebelah kanan ini. Kita lihat mana daerah yang paling banyak diarsir. Ini ya. Ini kelihatan yang paling biru warnanya ini. Jadi ada beberapa daerah 1, 2, 3, 4, 5. Maka daerah kelima inilah yang paling banyak diarsir, maka inilah yang dinamakan daerah penyelesaiannya. Cara 1 dengan mengarsir daerah penyelesaian. Kita dapat ini tadi garis 3X tambah 4Y sama dengan 12. Kita ambil titik uji 0,0, masukkan ke titik ke persamaan garis ini, kita dapat ternyata daerah di bawah garis itu adalah kurang dari. Yang diminta yang lebih dari berarti daerah di atas garis yang kita arsir. Ini semua kita arsir. Kemudian persamaan kedua, X kurang Y sama dengan 1. Kita ambil titik 0,0, kasih masuk di sini. Ganti X dengan 0, Y dengan 0. Kita dapat ternyata semua daerah di atas garis ini kurang dari 1. Maka daerahnya adalah yang di atas garis. Selanjutnya, X sama dengan 1, ini garisnya. Yang diminta yang lebih dari 1. Berarti semua daerahnya adalah sebelah kanan. Kalau kita lihat, daerah yang paling banyak diarsir adalah daerah yang berwarna biru ini. Maka inilah daerah penyelesaiannya. Kita coba cara kedua. Kalau Bapak sering menggunakan cara kedua ini, yaitu dengan mengarsir daerah yang bukan penyelesaian, sehingga daerah yang kita dapat adalah daerah yang bersih. Kita tulis ya, kita tulis ulang persamaannya di kertas ini, yaitu 3X tambah 4Y sama dengan 12. Ini daerahnya tadi, ini garisnya 3X tambah 4Y sama dengan 12. Tadi sudah kita dapat bahwa daerahnya yang memenuhi itu adalah yang di bawah garis, yang di atas garis, karena lebih dari 12. Maka kita arsir yang bukan penyelesaian, berarti yang di bawah garis. Ini daerah yang kita arsir. Kita bisa tulis 3X tambah 4Y kurang dari atau sama dengan 12. Ini karena kita diminta tadi yang lebih dari, kita arsir yang kurang dari. Kemudian persamaan garis kedua. Persamaan garis kedua yaitu X kurang Y yaitu X kurang Y sama dengan 1. Tadi sudah kita buktikan bahwa daerah yang memenuhi adalah di atas garis karena diminta yang kurang dari. Maka kita arsir daerah di bawah garis. Dari sini kita arsir. Berarti X kurang Y yang kita arsir adalah yang lebih dari 1. Nih, kita arsir yang di bawah garis. Kemudian yang berikutnya tadi diminta adalah garis X sama dengan 1. Kita buat dulu X sama dengan 1. Ya, X sama dengan 1. Ini garis X sama dengan 1. Karena tadi diminta X sama dengan 1, lebih dari 1, berarti daerahnya adalah sebelah kanan garis X sama dengan 1. Kita arsir yang sebelah kiri. Yang kita arsir adalah X kurang dari 1. Kelihatan ya? Jadi daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih. Nih. Kalau kita lihat daerah yang bersih itu ini. Ini daerah yang bersih.
nilai daerah penyelesaiannya. Jadi ini cara kedua. Cara ini yang sering Bapak gunakan supaya catatan kalian tidak kotor. Ini adalah kalau kita menggunakan cara kedua, yaitu mengarsir daerah yang bukan penyelesaian. Bapak anjurkan kalian menggunakan cara ini supaya kelihatan daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih. Jadi perhatikan, X 3X tambah 4Y sama dengan 12. Yang diminta yang lebih dari, kita arsir, yang kurang dari, jadi di bawah garis ini. Kemudian X kurang Y sama dengan 1. Yang diminta tadi yang kurang dari, kita arsir yang lebih dari, di bawah garis ini. Kemudian X lebih dari atau sama dengan 1, daerah yang sebelah kanan, kita arsir daerah sebelah kiri. Kelihatan ya, daerah yang bersih, maka ini adalah daerah penyelesaiannya. Jadi Bapak sarankan kalian menggunakan cara kedua ini supaya jelas kelihatan daerah penyelesaiannya. Kita lanjut ke permasalahan program linear, model matematika, nilai optimum fungsi objektif, yaitu metode uji titik pojok dan metode garis lidik. Bapak akan gunakan metode uji titik pojok. Untuk metode garis lidik, silakan kalian belajar mandiri dari berbagai sumber. Perhatikan contoh soal. Tentukan nilai optimum fungsi objektif fx, y sama dengan 2x kurang 3y dari daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan 3x kurang y lebih dari atau sama dengan 12, x tambah 3y lebih dari atau sama dengan 6, x kurang y kurang dari sama dengan 2, x tambah y kurang dari sama dengan 6. Jadi, menyelesaikan ini sama dengan cara menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear tadi. Contoh bagian A. Langkah pertama, kalian tentukan dulu titik potong pada sumbu-sumbu koordinat. Dari sini ada 4 garis nanti. Kalau tadi kan ada 3 garis. Ini ada 4 garis. Silahkan kalian buat tabelnya. Bapak langsung berikan gambarnya, hasilnya ya. Perhatikan penjelasan Bapak berikut. Ini, setelah kita gambar, kita dapat daerah penyelesaiannya adalah daerah paling bersih, dan perhatikan ada 4 titik sudut atau titik pojok. Ini namanya titik-titik kritis. Jadi titik potong garis pertama dengan garis kedua, Bapak kasih nama dia titik A. Garis pertama dengan garis ketiga, Bapak kasih nama titik B. Garis kedua dengan garis keempat, Bapak kasih nama titik D. Garis ketiga dengan garis keempat, Bapak kasih nama titik C. Masing-masing koordinatnya yaitu 0,2, 1,5, 4,2, dan 3,1. Titik-titik kritis inilah yang kita substitusi pada fungsi objektif atau fungsi sasarannya untuk menentukan nilai optimumnya. Kita perhatikan setelah disubstitusi kita dapat, nih, perhatikan fungsi objektifnya adalah 2x kurang 3y 0,2. Kita ganti X dengan Y dengan titik 0,2. Perhatikan 2 kali 0 kurang 3 kali 2. Kita peroleh negatif 6. 1,5 berarti 2 kali 1 kurang 3 kali 5. Kita dapat negatif 13. Titik 4,2. 2 kali 4 kurang 3 kali 2. Kita peroleh 2. Titik 3,1. Berarti 2 kali 3 kurang 3 kali 1. Kita peroleh 3. Di sini kelihatan bahwa nilai maksimumnya adalah 3 pada titik 3,1. Dan nilai minimumnya adalah negatif 13 pada titik 1,5. Inilah yang dinamakan nilai optimum dari fungsi objektif atau fungsi sasaran. Untuk permasalahan yang berkaitan dengan
Program linear silahkan kalian belajar mandiri, buat model matematikanya, kemudian coba selesaikan. Jadi sampai di sini materi kita. Kalau ada yang masih kurang jelas, bisa hubungi Bapak via WA. Ya, bagaimana dengan penjelasan Bapak? Bapak harap kalian bisa mengerti dengan penjelasan Bapak pada slide-slide yang tadi kalian perhatikan. Kemudian, kalau ada yang tidak jelas, silahkan hubungi Bapak via chat WA pribadi. Maju terus, sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.